Militer Yunani siaga tingkat tinggi, ketegangan dengan Turki meningkat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Yunani menempatkan militernya dalam status siaga level tertinggi, menyusul meningkatnya ketegangan dengan Turki terkait eksplorasi cadangan energi lapas atau lepas pantai Mediterania Timur. Dilansir dari Guardian, Jumat 14 Agustus, Yunani meminta para personel Angkatan Laut dan Udara yang tengah berlibur kembali ke pangkalan militer masing-masing lebih cepat. Permintaan tersebut telah mendapat laporan Turki mengirimkan Oruç Reis, kapal bor, yang dikawal oleh kapal perang untuk melakukan penelitian seismik di perairan yang disengketakan. Yunani sudah meminta Turki untuk menghentikan aktivitas ilegal, mengintensifkan tekanan diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat, Uni Eropa, Prancis, dan Israel untuk mengungkapkan kecemasan mengenai situasi tersebut. Dalam ketegangan resminya, pemerintah Yunani menegaskan langkah yang diambil dengan menyikakan atau menyiagakan kekuatan militer sebagai bukan bermaksud memperlihatkan ancaman, melainkan sesuai prosedur pertahanan negara. Biar diketahui semua orang, resiko insiden terletak pada saat menunggu ketika begitu banyak pasukan militer berkumpul di daerah perbatasan. Selanjutnya, pada hari Kamis kemarin, Mitsotakis mendapat kabar baik dari Emmanuel Macron yang mengatakan akan memperkuat kehadiran militer Prancis di daerah tersebut. Macron menyebut Yunani sebagai teman sejati dan pelindungan kuat nilai-nilai Eropa serta hukum internasional. Prancis akan memperkuat sementara kehadiran militernya untuk memantau situasi di kawasan dan menandai tekadnya untuk menegakkan hukum internasional. Demikian kicau Macron di media sosial Twitter. Pernyataan Macron bukan omong kosong. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengonfirmasi pihaknya akan mengirim 2 jet tempur Rafale dan 1 kapal frigat Angkatan Laut ke Mediterania Timur. Bulan lalu, Macron menyerukan sanksi Uni Eropa terhadap Turki atas apa yang dia gambarkan sebagai pelanggaran kedaulatan Yunani dan Siprus atas teroris perairan mereka. Usai berdamai dengan UEA, Israel gempur Gaza. Ketegangan antara Hamas dengan militer Israel terus berlanjut. Israel menyerang Hamas yang berada di jalur perbatasan Gaza selama 3 hari berturut-turut. Pembahasan ini dilakukan Israel karena mereka telah menyebabkan 100 kebakaran yang sebelumnya tercatat 60 kasus kebakaran. Serangan ketiga diluncurkan hanya beberapa jam setelah Israel dan Uni Emirat Arab setuju untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan penting yang ditengahi Amerika. Tapi perjanjian itu ditolak keras oleh Palestina dan menyebutnya sebagai pengkhianatan atas perjuangan mereka, termasuk klaim mereka atas Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka di masa yang akan datang. Selama seminggu terakhir, balon peledak dan pembakaran telah diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Terang IDF dalam siaran resmi yang dikutip Viva Militer pada Jumat 14 Agustus 2020. Pasukan pertahanan Israel mengatakan pada serangan pertama, mereka tidak meluncurkan rudal tetapi meninggalkan rudal itu di dalam kompleks sekolah yang di bawah perlindungan PBB. Tapi kejadian itu tidak memakan korban jiwa karena rudal tidak meledak. Kemudian, pada serangan yang kedua, IDF menyerang pos pertahanan udara, pos pengamatan dan infrastruktur bawah tanah milik Hamas untuk menyerang properti Hamas. IDF meluncurkan jet tempur, helikopter serang, dan juga tank. Israel yang merasa kesal karena peluncuran balon-balon yang menyebabkan kebakaran membuatnya mengirim pesan ke Qatar bahwa Israel tidak akan mengizinkan bantuan bulanan berupa uang sejumlah 30 juta dolar Amerika ke Gaza jika mereka tidak menghentikan serangan balon pembakar. Seorang analis Palestina mengatakan bahwa serangan balon pembakar dari Gaza sebenarnya bertujuan untuk menekan Israel agar memberi lampu hijau, sehingga Qatar dan dapat mentransfer bantuan keuangan itu. Kelompok teror Hamas yang berada di jalur Gaza mengancam akan terus melakukan serangan-serangan jika masih ada penundaan bantuan uang dari Qatar.